Bagian 3, part 5. Sudah baca buku psikologi, tetapi tidak memberikan hasil. Pikiran yang terbersit 2 tahun lalu ketika mendapat kabar bahwa nenek saya meninggal adalah masa kanak-kanak saya juga berakhir. Orang yang memanggil saya cucu sudah tidak ada lagi di dunia ini. Seorang nenek bagi saya dan seseorang yang spesial bagi kakek saya. Saya mengalami banyak hal yang menjatuhkan harga diri dan mematahkan harapan saat tumbuh. Tetapi saya bisa bertahan di setiap saat itu karena ada kakek dan nenek saya. Ketika saya merasa sukses dengan kemampuan saya sendiri, wajah mereka langsung terbayang dan membuat saya harus mengakui bahwa saya sangat beruntung. Mungkin rasa syukur dan penyesalan itu yang membuat hati saya tergugah. Terutama ketika melihat orang yang masa kanak-kanaknya tidak bahagia, selalu dianiaya oleh orang dewasa atau orang-orang yang sama sekali tidak ingat masa kecilnya. Memori masa kecil yang meninggalkan luka. Ada seorang tokoh perempuan bernama Brie dalam serial Amerika berjudul Desperate Housewives. Ia menikah dengan seorang dokter, tinggal di daerah yang sepi, dan merupakan seorang ibu rumah tangga yang tampak tidak kekurangan. Rumahnya indah dan tertata dengan sempurna. Setiap malam, makanan selalu tersaji di meja makan yang besar. Seluruh perabot rumahnya lebih bagus daripada yang ada di hotel. Akan tetapi, keluarganya tidak bahagia. Suami dan anak-anaknya menderita kekurangan cinta. Namun, tidak terlihat bahwa masalahnya terletak pada dirinya. Ia selalu menyiapkan menu vegetarian untuk suaminya yang takut dengan penyakit orang berumur, dan ia sangat menekankan pada anak-anaknya perihal norma dan nilai umum. Suaminya menganggapnya seperti robot, serta merasa kesepian dan tidak bergairah saat sedang bersamanya. Anak perempuannya yang masih SMP berusaha mendapatkan cinta yang tidak diperolehnya dari orang tuanya melalui hubungan seksual dengan gurunya. Ternyata, keluarga yang tampak sempurna ini menyimpan ketegangan dan stres yang dapat meledak. Saya menonton serial ini sudah lama, dan hanya keluarga Brie yang masih tersisa jelas di ingatan saya. Hal ini dikarenakan saya banyak bertemu dengan orang-orang yang menjalani masa remajanya seperti Putri Brie. Ibunya galak, ayahnya lesu, keduanya sering bertengkar, serta kondisi dingin yang tidak terkontrol dan berlangsung lama menjadi luka. Ketika masa kecil yang tidak bahagia sudah terukir dalam jiwa dan raga, kemungkinan besar kita akan melihat diri ini secara negatif. Kita memiliki tabiat mencari sebab dan akibat pada semua hal. Saat kita mengecap diri sebagai anak dari orang tua yang bercerai, anak yang tumbuh dengan menyaksikan kekerasan sang ayah, atau anak yang tumbuh di bawah naungan orang tua yang selalu bertengkar, akan sulit bagi kita untuk menghormati diri sendiri. Kondisi mental yang berkaitan dengan psikologi. Kebanyakan orang yang memiliki masa kecil yang suram hidup dalam kekhawatiran. Mereka tahu bahwa pengalaman masa lalunya telah memengaruhi kehidupannya sekarang, terutama jika kemalangan itu berasal dari keluarga atau masih berlanjut hingga kini. Kekhawatiran mereka ini merefleksikan kondisi orang tua apa adanya. Orang yang tumbuh di bawah orang tua yang sering bertengkar memiliki kekhawatiran bahwa ia pun tidak akan bisa menjalani kehidupan pernikahan dengan baik. Orang yang tumbuh di bawah orang tua yang kasar merasa takut jika dirinya suatu ketika menjadi pelaku atau korban kekerasan juga. Anak yang memiliki orang tua pecandu judi atau alkohol merasa cemas bila dirinya atau pasangannya juga menjadi seorang pecandu. Mereka tanpa henti merasa was-was apakah bisa mencintai atau menikah dengan baik dalam kondisi seperti itu. Orang-orang yang secara aktif ingin mengatasi masalah ini biasanya menggemari buku-buku psikologi. Mereka ingin mengetahui kehidupan orang-orang yang tidak beruntung dan tersakiti, serta cara mereka mengatasinya. Banyak orang terbantu dengan berbagai macam informasi dan jawaban yang tersedia dalam buku. Mereka akhirnya bisa menangkap inti dari emosi yang selama ini tidak diketahui asal-muasalnya dan memahami penyebabnya melalui kekuatan pengetahuan.
Sebagian besar orang yang mengaku terbantu oleh buku psikologi tampaknya mengalami proses seperti berikut. Pertama, universalization. Kekuatan pikiran ternyata bukan cuma aku yang begini. Kekuatan pikiran ternyata bukan cuma aku yang begini, sangat dahsyat. Sebelumnya mereka mengira bahwa hanya dirinya yang tumbuh dalam lingkungan khusus yang tidak beruntung. Namun, ternyata banyak sekali orang yang lebih parah darinya. Hati mereka pun menjadi ringan dan terhibur. Kedua, mengatasi rasa bersalah. Dalam buku-buku psikologi, dijelaskan banyak faktor yang membuat diri merasa bersalah. Banyak sekali argumen yang mengatakan bahwa masalah yang kita alami bukan karena upaya kita kurang atau akibat kita orang yang tidak baik. Pendapat-pendapat tersebut juga mengandung ajakan agar orang-orang menyadari bahwa sebuah hal muncul bukan karena kesalahan mereka dan melepaskan perasaan bersalah yang menghinggapi untuk waktu yang lama. Mereka menjadi yakin bahwa orang yang memiliki pengalaman semacam itu pasti merasa menderita, bukan karena kurang kemauan atau bertingkah seperti anak kecil. Ketiga, berpengetahuan. Hati menjadi tenang bila kita bisa menganalisis dan memahami apa yang kita rasakan secara rasional. Dengan mengetahui bahwa apa yang mengganggu dan menyusahkan kita adalah trauma yang sudah lama atau emosi inti yang mengendalikan kita bisa memahami segala situasi yang membuat kita dulu menderita. Begitu pula ketika kita menyadari bahwa orang tua yang membuat kita susah dulu sedang menggunakan mekanisme pertahanan yang disebut proyeksi. Hati yang sebelumnya terselimuti kabut tebal menjadi lebih jernih. Ratapan yang tak henti atas keadaan diri, meski sudah berhari-hari diceritakan kepada teman, teratasi dengan singkat oleh beberapa baris tulisan. Hati pun menjadi lebih ringan. Kemiripan pemulihan harga diri dengan binaraga. Alangkah indahnya jika kita bisa menyelesaikan semua masalah dengan membaca beberapa buku psikologi. Masalahnya, petunjuk penggunaan setiap buku berbeda-beda. Alih-alih membaik, banyak yang justru merasa lebih frustasi setelah membaca sembarang buku, mengikuti petunjuknya, dan mendengarkan kuliah populer. Dalam kasus yang lebih parah, ada yang sampai merasa putus asa dan berpikir, kalau melihat segala upaya sia-sia begini, sepertinya ada masalah yang lebih mendasar pada diriku. Akan tetapi, upaya menemukan masalah dan mengatasinya dengan membaca buku ini patut kita acungi jempol. Jika ia mencoba menggali psikologisnya dan melakukan hal yang sekiranya bisa menjadi solusi, maka jelas hatinya sudah bergerak untuk pulih. Namun, proses pemulihan hati membutuhkan waktu. Kadangkala kita juga melangkah kembali ke titik nol. Ini sama seperti berat badan kita yang tidak langsung turun dalam semalam setelah kita mulai diet. Kadang kita menemui fenomena yo-yo setelah sedikit turun, dan salah sedikit bisa mengakibatkan area lain cedera. Oleh karena itu, saya pikir proses memulihkan harga diri sama seperti binaraga. Dalam pengertian itu, orang yang hanya membaca buku psikologi sama seperti orang yang hanya membaca buku latihan membentuk tubuh. Buku semacam itu memberitahu apa yang merusak tubuh dan juga cara membentuk otot. Namun, teori tanpa praktik tidak lebih dari sekedar pengetahuan. Kita harus berkeringat dan melatih otot jika ingin mempunyai bentuk badan yang ideal. Begitu juga dengan harga diri. Hanya membaca buku psikologi sama dengan berkata, aku tidak kurus-kurus, padahal sudah baca banyak buku. Sudah baca banyak buku kesehatan. Saya terkejut ketika mendapati bahwa cukup banyak orang yang memiliki kekecewaan besar kepada orang tuanya di antara orang-orang yang mempelajari ilmu psikologi secara autodidak. Mereka mencari penyebab masalah dirinya pada orang tua mereka, merasionalisasi masalah dan membatasinya sebagai masalah lingkungan keluarga memang merupakan solusi termudah.
Mereka dengan begitu mudahnya percaya bahwa masa lalulah yang membuat mereka seperti sekarang. Dan bagian penting dari masa lalu itu adalah orang tua. Mereka juga kerap menyimpulkan dengan mudah bahwa tidak akan ada perubahan di masa depan. Sungguh disayangkan. Ingatan menarik perasaan. Kita semua tahu bahwa terkungkung dalam kenangan yang menyedihkan akan mendatangkan emosi negatif. Ketika emosi negatif menyergap, secara alamiah kita hanya akan teringat pada peristiwa negatif di masa lalu. Meskipun jelas ada hal baik yang terjadi di tengah-tengahnya, kita sama sekali tidak akan mengingatnya. Fenomena ini terlihat jelas ketika saya bertemu dengan pasangan suami istri yang telah lama bertengkar. Dia selalu menipuku, karena istri saya yang setiap hari seperti ini, makanya saya lebih senang di luar. Pasangan yang kurang puas dengan pernikahannya sering menggunakan kata-kata seperti selalu, kapanpun, dan setiap hari. Mereka bisa mengecap masa lalu dengan mudah jika memakai kata-kata tersebut. Selama hidup denganmu, aku tidak pernah bahagia. Kesimpulan seperti ini membuat kenangan baik tertutup dengan rapat. Jika dilihat secara keilmuan, ini merupakan reaksi yang sangat lumrah. Hal ini dikarenakan area hipokampus yang mengatur ingatan di otak kita menempel dengan amigdala yang mengatur emosi. Oleh karena itu, saat kita merasa sedih, maka ingatan tentang peristiwa sedih akan muncul. Begitu pula saat kita merasa tertindas, maka ingatan akan hal yang tidak adil saja yang terbayang. Ada petunjuk penting di sini. Orang yang terkurung dalam penderitaan akibat suatu pengalaman harus melihat apakah dirinya mengalami masalah emosi atau tidak. Boleh jadi ia bukan murung akibat kenangan buruk, tetapi justru sebaliknya. Ia mengingat kenangan buruk karena merasa murung. Di saat seperti ini, harga diri tentu ikut menurun. Meninggalkan masa lalu yang kurang beruntung. Tidak mudah hidup dengan menggenggam masa lalu yang menyakitkan. Sama seperti hidup dengan memeluk sebuah bola api yang panas. Saat harga diri sehat, bola api tersebut berperan sebagai penghangat yang aman. Namun saat harga diri jatuh, bola api ini berubah menjadi senjata yang berbahaya dan dapat membakar. Ukuran dan kekuatan bola api ini berbeda-beda pada setiap orang. Jarak dengannya dapat membangkitkan harga diri dan dapat juga membakarnya habis. Banyak di antara orang-orang yang harga dirinya kuat ternyata memiliki masa lalu yang kurang bahagia. Mereka juga merasa terganggu dan iba pada diri sendiri setiap kali mengingat masa lalu. Namun mereka mampu keluar dari perasaan tersebut dengan mudah. Mereka bisa menjauhkan diri dari bola api masa lalu melalui latihan panjang. Mereka menyadari bahwa kenangan yang mengganggu hanyalah masa lalu. Sebaliknya, orang-orang yang rendah diri meletakkan kesengsaraan di tempat yang terlalu dekat. Mereka membebani pikiran dan pundak mereka dengan masa lalu yang kurang baik. Ketika muncul suatu masalah, mereka selalu mengungkit kembali hal-hal yang seharusnya sudah bisa terlupakan. Di setiap saat itu, mereka akan terbakar dan terluka. Mereka selalu memperlihatkan masa lalunya setiap kali bertemu seseorang. Saat ada lawan jenis yang disukai, mereka akan menceritakan perihal luka yang diberikan orang tuanya dan kenangan dikucilkan oleh rekan-rekan kerja. Semacam permintaan, pahamilah aku yang seperti ini, atau bisakah kamu bersabar terhadap aku yang rumit dan layak dikasihani ini? Mereka menyebarkan api yang menempel di pundak mereka ke kantor atau kediaman pacar mereka. Semua rasa sakit bersifat lampau. Jangan lupakan fakta ini. Hal yang tidak bisa dilakukan dengan kekuatan manusia adalah membalik waktu. Waktu akan terus bergulir. Antara masa lalu yang menyakitkan dan masa kini dipenuhi dengan hadiah bernama waktu. Hadiah ini diberikan secara merata kepada semua orang di dunia. Adakah alasan untuk bersikeras menolaknya? Bukankah kita seharusnya menerima dengan senang hati dan merawatnya? Bayangkan dan lakukan.
Kendatipun sejumlah besar dari kita mengetahui hal ini, tentu tidak mudah untuk lepas dari kontrol ingatan. Walaupun berbagai cara telah diupayakan untuk melupakan dan melepaskannya. Bagaimana kita mampu mencegah ingatan yang terpampang jelas di depan mata? Kondisi ini disebut mengalami ulang, re-experience. Dalam kondisi ini, luka tidak berhenti di masa lalu dan selalu melemparkan serangan ke masa kini. Kita harus memakai cara yang lebih ampuh untuk mengusir masa lalu. Bayangkan. Pikirkan dan catat bagaimana Anda akan hidup sekarang seandainya Anda tidak dipengaruhi oleh masa lalu yang kurang beruntung. Bayangkan bagaimana Anda akan hidup jika hubungan orang tua yang tidak baik tak berpengaruh apapun terhadap Anda sekarang. Tanyakan bagaimana Anda akan hidup jika pengalaman Anda tumbuh dengan cercaan yang bertubi-tubi sejak kecil tidak berpengaruh apapun terhadap Anda sekarang. Jawabannya akan muncul. Aku tidak akan diputuskan pacarku dan merasa malu seperti ini. Aku tidak akan mengasihani diri ini karena merasa menjadi ibu yang buruk. Menetapkan tujuan. Orang-orang yang selama ini terlalu terpusat pada masa lalu tidak bisa memikirkan masa kini atau masa depan karena sibuk memikirkan penyebab dirinya tidak bisa berubah. Kini, Anda harus menetapkan target. Peraturannya harus tertuju ke masa depan, bersifat positif, dan lebih berkaitan dengan tindakan daripada emosi. Jika Anda putus dengan kekasih Anda, targetnya bukan tidak menyisakan rasa sayang, yang mana hal itu bersifat negatif, melainkan merelakannya dalam satu hari, tidak jengkel dengan campur tangan ibu mertua. Emosi negatif harus diganti menjadi berolahraga selama 30 menit saat merasa stres karena ibu mertua. Target harus bersifat futuritis, positif, dan mengedepankan tindakan. Saat bayangan tidak realistis. Ada juga orang yang sama sekali tidak bisa membayangkan apa yang saya maksud di awal. Mereka terlalu lama terikat dengan masa lalu dan emosi yang terkait dengannya, atau tidak bisa membuang rasa kasihan dan simpati yang katanya diperoleh dari ketidakbahagiaan. Orang-orang seperti ini harus menumbuhkan lebih dulu kemampuannya untuk membayangkan. Dari berbagai cara menumbuhkan harga diri yang nantinya akan dipelajari, mereka bisa fokus terlebih dulu pada cara merancang target dengan membayangkan masa depan. Saat tidak bisa lepas dari pikiran bahwa diri tidak bisa berubah. Saat ada orang yang berkata, "Aku tidak akan pernah bisa lepas dari masa lalu. Aku tidak akan pernah bisa berubah." Justru merupakan pertanda baik. Titik penyelesaian masalah dimulai dari mengakui secara jujur kondisi diri sendiri. Ia hanya kesulitan untuk memikirkan pemecahan masalah karena selama ini terkungkung oleh emosi dan pengalaman tidak menyenangkan. Ia bisa terlepas dari pikiran, tidak akan pernah bisa dengan berlatih menjauhi beberapa kebiasaan buruk dan mengontrol emosi. Kegiatan hari ini untuk meningkatkan harga diri. Membayangkan dan menetapkan tujuan. Mari bayangkan bagaimana kita akan hidup sekarang apabila kita tidak dipengaruhi oleh pengalaman masa lalu. Lalu, tuliskan target untuk keadaan itu secara futuritis, afirmatif, dan bisa dibiasakan. Contoh, seandainya orang tuaku harmonis, bagaimana aku akan hidup sekarang? Aku akan percaya bahwa aku juga bisa hidup bahagia dengan menikah dan tidak lagi menolak pernikahan. Contoh 2, seandainya ayahku tidak bangkrut saat aku SMA, bagaimana aku akan hidup sekarang? Aku tidak akan menyia-nyiakan usia 20-an dengan amarah dan dendam terhadap ayahku. Aku tidak akan terikat dengan urusan rumah dan bisa melakukan hal yang kuinginkan.